Assalamualaikum, hai guys, welcome back to our channel Dasan Video. Lepet ekonomis guys. Ekonomis karena dibuat dengan bahan-bahan yang simple, murah dan mudah didapat. Ada yang suka nggak nih? Masya Allah, yang ini enak banget, kenyal, pastinya sangat cocok untuk camilan di rumah ataupun untuk ide usaha. Sebelum eksekusi nih, buat kalian yang baru bergabung di channel THV, jangan lupa klik tombol subscribe agar kami selalu semangat untuk membagikan update resep terbaru di video selanjutnya. Oke, bahan dan cara membuat. Pertama, di dalam baskom masukkan 500 gram beras ketan putih. Agar tekstur lepetnya itu lebih kenyal dan padat, tambahkan juga 50 gram atau sekitar 1 genggam beras biasa. Yang ini optional ya guys. Kemudian 150 gram kacang tolo atau bisa juga diganti dengan kacang merah sesuai selera. Aduk rata. Kemudian cuci bersih. Selanjutnya rendam dengan secukupnya air. Selama sekitar 1 sampai dengan 2 jam. Sambil menunggu, selanjutnya kita bikin selongsong lepetnya ya. Jadi siapkan secukupnya daun kelapa alias janur seperti ini. Oke, ambil 1 buah janur, belah menjadi 2 bagian seperti ini. Dan seperti ini guys hasilnya. Selanjutnya janur siap dibentuk. Ambil 1 lembar janur, kemudian tekuk ke dalam agar membentuk tabung seperti ini. Lalu gulung memanjang seperti ini ya. Setelah cukup panjang, segera kunci di bagian ujungnya dengan cara ditekuk dan disilang seperti ini. Terakhir, agar tidak lepas, kunci dengan cara disimpul menyerupai penutup kepala minang seperti ini ya. Oke, masukkan seperti ini. Tarik pelan, selesai. Nah, seperti ini guys hasilnya. Dan agar lebih jelas caranya itu kita ulang lagi. Kali ini didemokan oleh anak laki-laki kesayangan dari neneknya anak-anak saya. Tuh, bisa dilihat kan ya. Untuk caranya itu tetap sama seperti tadi. Cuma yang ini jadinya itu lebih pendek karena saat menggulung janurnya itu cenderung lebih rapat. Tapi untuk teknik menguncinya itu juga masih tetap sama ya. Dan agar lebih kokoh juga tidak rawan lepas, sebaiknya tekan kuat-kuat seperti ini. Tuh, jadi deh. Lakukan sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Selanjutnya sebelum digunakan, ini bisa langsung dicuci dan ditiriskan. Oke, sisihkan. Berikutnya balik lagi ke rendaman beras dan kacang tolo tadi. Setelah direndam sekitar 2 jam, selanjutnya cuci bersih dan tiriskan seperti ini. Kemudian sebagai pelengkap, tambahkan 200 gram atau sekitar setengah butir kelapa tua ukuran besar yang sudah dibuang kulit arinya dan diparut seperti ini. Lalu 4 sendok teh atau sekitar 1/3/4 sendok makan garam. Aduk hingga rata. Pastikan garamnya itu terdistribusi secara merata ya. Nah, ini dia guys.
Selanjutnya waktunya dibungkus. Caranya yaitu masukkan secukupnya adonan beras ke dalam selongsong lepet seperti ini. Agar terdistribusi secara merata, masukkan sambil agak ditekan di bagian bawah seperti ini. Dan agar hasilnya padat, isi hingga nyaris penuh ya guys. Oke, seperti ini guys hasilnya. Selanjutnya agar tidak ambiar saat direbus, lilitkan sisa janur yang mencuntai seperti ini. Tekan ujungnya. Dan ikat dengan benang atau tali hingga rapat seperti ini. Untuk panjang talinya itu sekitar 60 cm. Menalinya ini memang dibuat secara vertikal dan horizontal agar hasilnya itu kokoh dan tidak rawan ambiar saat direbus. Catat. Oke, lakukan sisanya hingga habis. Nah ini dia guys hasilnya. Masya Allah, ternyata satu resep ini jadi lumayan banyak ya. Yaitu jadi sekitar 44 buah. Wow, amazing. Oke, berikutnya panaskan secukupnya air. Setelah mendidih segera masukkan lepet seperti ini. Pastikan airnya itu menutupi semua bagian lepetnya ya. Oke, tutup rapat dan lanjut direbus dengan menggunakan api sedang hingga mendidih. Nah, setelah kembali mendidih, agar irit gas, maka segera kecilkan api kompor sekecil-kecilnya seperti ini guys. Lalu lanjut direbus dengan menggunakan api kecil selama 2 sampai dengan 3 jam atau hingga lepetnya itu benar-benar matang sempurna. Hampir kelupaan nih guys. Jika suka agar lebih wangi, kita bisa menambahkan 1 lembar daun pandan seperti ini. Saat merebus sebaiknya itu sambil sesekali dilihat ya guys. Karena jika airnya itu menyusut begini, maka sebaiknya tambahkan kembali dengan secukupnya air panas hingga lepetnya itu benar-benar terendam. By the way, sebenarnya sih setelah direbus selama 1,5 jam juga lepetnya ini sudah matang ya. Cuma kalau ingin hasil lepet yang lebih awet enak hingga 2 hari di suhu ruang, maka sebaiknya lepetnya ini direbus lebih lama, sekitar 3 jam. Catat, 3 jam kemudian. Nah ini dia guys. Sekarang matikan api kompor dan agar makin tanak setelah api dimatikan sebaiknya diamkan di dalam panci tertutup selama 30 menit. Setelah 30 menit segera buka tutup panci. Nah ini dia guys hasilnya. Selanjutnya angkat. Dan susun secara vertikal agar airnya itu menetes habis sehingga lepetnya itu jadi lebih tahan lama. Catat. Oke, setelah itu agar lebih rapi, buang talinya dengan cara digunting seperti ini. Nah, sudah jadi ya. Masya Allah. Cantik banget seperti mama mertua guys. Gunting sisanya hingga habis. Nah, ini dia guys hasilnya. Oke, sekarang kita buka. Tuh bisa dilihat kan ya, hasilnya itu padat banget, teksturnya itu juga kenyal, gurih, enak banget dan bikin lagi ya. Dijamin makan satu ini juga nggak bakal cukup deh, saking enaknya. Dan jajanan lepet seperti ini di tempat saya di Candi Puro Lampung Selatan, tetangga saya itu menjualnya cuma dibanderol Rp1.000 per 1 biji guys. Murah banget tapi memang masih dapat banyak untung karena untuk janurnya itu gratis alias hasil manja dari pohon sendiri.
Begitu juga dengan kelapanya, di Lampung itu harganya murah meriah ya. Selain itu juga untuk isiannya itu tidak menggunakan tambahan kacang tolo, jadi memang untuk bahannya itu lebih irit. Dan meskipun tanpa tambahan kacang tolo juga menurut saya sudah enak banget dan recommended banget guys untuk dicoba. Catat. Oke guys, demikian tadi cara membuat lepet ekonomis ala The Hasan video. Semoga bermanfaat and I hope you guys enjoy this tutorial today. Thank you so much for watching. See you guys next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.